Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita sebuah film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul The Tomorrow War, film yang dirilis pada tahun 2021. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah kehidupan di tahun 2022. Di sana terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari Daniel Forrester dan istrinya yang bernama Lily, serta anak mereka yang bernama Murray Forrester. Pada saat itu Daniel dan keluarganya sedang merayakan Natal di rumah mereka sambil menonton pertandingan sepak bola. Di tengah pertandingan bola tersebut, tiba-tiba semua orang dikagetkan dengan kemunculan kabut tebal semacam asap kembang api tepat di tengah lapangan sepak bola, yang kemudian muncul beberapa orang yang mengaku datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari masa sekarang. Di mana semua orang yang sedang menonton pertandingan sepak bola secara langsung maupun dari siaran televisi langsung terkejut dengan kejadian tersebut. Kemudian, seorang pemimpin dari pasukan itu berkata, bahwa di masa depan populasi manusia di bumi sedang diambang kepunahan, akibat serangan dari alien. Di mana tujuan kedatangan mereka tersebut adalah untuk meminta bantuan manusia yang ada di masa sekarang yang akan dikirim ke masa depan dan menjadi relawan perang melawan alien. Setahun kemudian setelah kejadian itu, terdapat beberapa ratus bahkan ribuan manusia telah dikirim untuk misi penyelamatan ke masa depan, beberapa di antara mereka kembali dengan selamat ataupun luka-luka, dan bahkan sampai meninggal dunia. Di mana hal itu menjadikan manusia yang ada di masa sekarang menjadi putus harapan, karena upaya yang sudah mereka lakukan pada saat ini, 30 tahun kemudian nanti semuanya akan tetap musnah karena alien. Sampai pada suatu hari, tibalah saatnya Dan terpilih menjadi seorang relawan perang. Sebelum pergi, para relawan akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Di saat pemeriksaan itu, petugas di sana mengatakan, bahwa Dan akan meninggal 7 tahun kemudian. Setelah menyampaikan hal itu, tangan Dan pun dipasangkan sebuah alat yang bisa dia gunakan untuk pergi dan kembali lagi dari masa depan. Jadi, setiap rombongan relawan yang akan dikirim memiliki masa waktu tertentu dan akan kembali setelah waktu yang sudah ditentukan tersebut sudah habis. Kemudian Dan menemui istrinya untuk memberitahukan tentang dia yang terpilih sebagai relawan perang masa depan. Lily yang mendengar hal itu langsung melarang suaminya Dan untuk berangkat, karena Lily khawatir kalau suaminya akan tewas dalam misi tersebut. Kemudian Dan memutuskan untuk pergi menemui ayahnya, dan meminta bantuan untuk melepaskan alat yang ada di tangannya tersebut. Di situ dapat kita lihat, bahwa Dan dan ayahnya sebenarnya memiliki hubungan yang tidak baik, sehingga di tengah pertemuan itu mereka kembali bertengkar, yang kemudian Dan memilih pergi dari rumah ayahnya dan tidak jadi membuka alat yang ada di tangan Dan tersebut. Beberapa hari kemudian waktu keberangkatan Dan akhirnya tiba, dia berpamitan kepada istri dan juga anaknya, serta berjanji kepada mereka, kalau dia akan pergi cuma 7 hari saja. Setelahnya para relawan dikumpulkan di satu tempat yang sama, dan di sana petugas memberitahukan kelemahan alien terletak pada leher dan perut alien tersebut. Tidak lupa juga, petugas juga memberikan senjata untuk masing-masing relawan tersebut. Misi mereka di masa depan hanya akan dilaksanakan selama 7 hari, jadi apabila mereka masih hidup, dimanapun mereka berada akan otomatis kembali ke masa ini. Di sini Dan juga berkenalan dengan beberapa relawan lainnya, 2 di antara mereka bernama Charlie dan juga Dorian. Para petugas menjelaskan kepada para relawan, bahwa si alien yang disebut dengan nama White Spike atau landak putih akan berhibernasi selama 1 kali dalam seminggu, jadi saat itu adalah saat yang paling tepat untuk menyerang alien tersebut. Saat keberangkatan pun akhirnya tiba dan semua relawan pun disiapkan untuk melakukan teleportasi ke masa depan. Di saat mereka melakukan teleportasi itu,
Tiba-tiba alat teleportasi mengalami gangguan teknis yang menyebabkan beberapa di antara para relawan terjatuh jauh dari permukaan tanah. Beruntungnya, Dan, Charlie, dan Dorian serta beberapa orang terjatuh ke dalam sebuah kolam, sehingga mereka pun bisa selamat dari insiden tersebut. Kemudian dari atas gedung tersebut, mereka bisa melihat bahwa seisi kota telah dihancurkan para alien. Tak lama kemudian, Dan pun mendapatkan sambungan suara dari komandan pasukan di masa depan. Di sana ia memberikan perintah untuk Dan dan relawan yang selamat lainnya untuk pergi menyelamatkan para ilmuwan yang sedang terjebak di dalam sebuah gedung laboratorium. Karena sebelumnya Dan memiliki background kehidupan sebagai tentara, jadi dia cukup yakin untuk memimpin para pasukan relawan yang ada di sana. Akhirnya mereka mulai bergerak perlahan-lahan menuju ke gedung laboratorium itu. Begitu sampai di gedung laboratorium, Dorian mengambil sebuah cakar dari alien yang mati untuk dijadikan sebuah kenang-kenangan. Tidak lama kemudian, mereka pun sadar kalau para ilmuwan yang ada di sana ternyata sudah terbunuh oleh alien. Sehingga komandan pun memerintahkan mereka untuk mengambil sebuah serum yang ada di dalam ruang penelitian. Setelah mendapatkan serum yang dimaksud, kini mereka harus keluar dari gedung laboratorium tersebut dan membawa serumnya selamat sampai ke tangan komandan perang. Setelah menuruni beberapa tangga gedung, para alien pun mengetahui pergerakan mereka, di mana sekumpulan alien landak putih tersebut langsung menyerang mereka. Anehnya, para alien itu sangat sulit untuk dibunuh meski telah ditembak berkali-kali. Jadi para relawan harus fokus menembak leher atau perutnya agar bisa mengalahkan alien tersebut. Akibatnya beberapa relawan harus terbunuh oleh alien itu. Beberapa pasukan relawan yang selamat keluar dari gedung, masih harus menghadapi lebih banyak lagi alien di luar gedung. Selain itu mereka juga harus segera berlari menjauh dari tempat tersebut, karena para pasukan udara juga sedang bersiap untuk menjatuhkan bom. Dari begitu banyaknya relawan yang dikirim, hanya beberapa orang saja yang selamat dari ledakan bom tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dan pun terbangun di sebuah ruangan perawatan sementara Charlie dan Dorian ternyata selamat dari ledakan bom. Lalu Dan diperintahkan untuk menemui komandan yang ada di sana. Tidak disangka, komandan itu bernama Muri Forrester yang artinya dia putri dari Dan sendiri. Singkat cerita, ternyata di masa depan Muri tumbuh menjadi perempuan yang sangat tangguh dan juga cerdas. Hal itu tentu membuat Dan merasa sangat bangga melihat putrinya tersebut. Di saat itu, Muri meminta ayahnya untuk menyelamatkan populasi manusia, dengan menunjukkan gambaran induk alien kepada ayahnya, di mana alien tersebut harus segera tertangkap. Karena induk alien tersebut adalah puncak dari perkembangan semua alien yang ada di masa depan. Di mana ketika alien itu berhasil ditangkap, maka induk alien itu akan dijadikan sebagai objek penelitian demi bisa menemukan formula yang digunakan untuk membunuhnya. Komandan beserta pasukannya akhirnya berangkat menuju sarang induk alien itu. Di tengah perjalanan, Muri sempat menceritakan tentang awal mula kedatangan alien di bumi. Pada saat itu, Rusia menjadi negara pertama yang diserang oleh para alien itu, dan dalam waktu 3 tahun, alien itu akhirnya berkembang biak semakin pesat dan menguasai seluruh wilayah yang ada di bumi. Tidak lama kemudian, akhirnya mereka sampai juga di sarang induk alien. Beberapa prajurit di sana juga telah membakar tempat untuk tujuan menyudutkan alien tersebut. Namun induk alien itu sangat kuat, alhasil beberapa prajurit masih kesulitan untuk menangkap alien tersebut. Yang pada akhirnya Komandan Muri pun turun ke bawah untuk membantu para prajurit yang ada di sana. Terlihat di dalam sarangnya itu, si induk alien terus mengamuk dan menyerang para pasukan relawan. Dan yang mengetahui putrinya sedang dalam bahaya, akhirnya dia ikut turun ke dalam sarang induk alien. Bersamaan dengan itu, para alien lainnya juga datang mendekati sarang induk alien untuk melindungi sang induk alien tersebut. Namun dengan kerjasama yang baik, akhirnya para pasukan relawan berhasil menangkap sang induk alien dan kemudian membawanya menggunakan helikopter. Sementara itu, para pasukan relawan lainnya juga ikut kabur dari tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan tempur, sambil terus menembaki alien-alien yang mengejar mereka. Singkat cerita, para pasukan relawan akhirnya sampai di markas utama untuk bersiap meneliti induk alien yang telah mereka tangkap. Di markas utama, induk alien itu kemudian diikat dan dibius untuk memudahkan Muri dalam melakukan penelitian. Terlihat Muri juga ditemani oleh sang ayah dalam melakukan penelitian itu. Pada awal penelitian, mereka berkali-kali gagal untuk bisa menemukan formula yang tepat, namun Muri tidak pernah menyerah dan terus mencobanya lagi. Di saat yang bersamaan,
dan melihat waktunya di masa depan yang hanya tersisa sebentar lagi. Oleh sebab itu Muri pun berpesan kepada ayahnya, jika nanti ayahnya bisa menemukan formula pembasmi alien, maka ia ingin ayahnya memproduksi formula tersebut dalam jumlah yang banyak. Tidak disangka, Muri ternyata berhasil menciptakan formula pembasmi alien. Di mana induk alien yang mengetahui hal itu tiba-tiba terbangun dan memanggil semua kawanannya. Kemudian kita diperlihatkan ribuan alien yang mendekati markas utama dan bahkan membobol pertahanan markas tersebut. Alhasil, semua pasukan pun langsung bersiaga dengan senjata mereka. Akan tetapi alien yang harus mereka hadapi jumlahnya terlalu banyak. Dalam situasi seperti itu, Den dan Muri berusaha mengamankan formulanya, serta meminta pasukan yang ada di sekitar untuk menyelamatkan mereka dengan helikopter. Para pasukan lantas menyiapkan helikopter dan meminta Muri untuk segera naik ke atas gedung, sementara di luar markas, para alien dengan ganas menyerang semua pasukan yang masih tersisa, bahkan sang induk alien itu juga berhasil diselamatkan kawanannya. Setelah berhasil selamat, induk alien tersebut meminta alien-alien lainnya untuk mencari Muri serta merebut formula dari tangan Muri. Dan benar saja, Den dan Muri akhirnya terpojok, sehingga banyak alien di sekeliling mereka. Akibatnya, ketika Den dan Muri hampir sampai di tempat helikopter, dia pun terjatuh dan terluka akibat serangan dari para alien. Helikopter yang sebelumnya sudah menunggu mereka pun terpaksa pergi meninggalkan mereka berdua untuk menghindari serangan alien. Dalam keadaan yang seperti itu, Muri merasa sangat putus asa, jadi dia pun akhirnya menyerahkan formula itu kepada ayahnya, agar ayahnya bisa melanjutkan perjuangannya itu. Sesaat kemudian, induk alien itu pun berhasil menemukan mereka berdua dan langsung menarik Muri. Bersamaan dengan itu, waktu Den sudah habis di masa depan dan otomatis kembali ke masa sekarang. Sampainya di masa kini, Den langsung menyerahkan formulanya kepada sang kapten, agar nantinya formula tersebut bisa diproduksi lebih banyak lagi. Di sana sang kapten berkata, bahwa portal teleportasi menuju masa depan sekarang sudah rusak, sehingga tidak ada jalan lagi untuk menuju ke sana. Tidak lama kemudian, Den dijemput oleh istrinya dan dibawa kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Den melihat Muri yang saat itu masih berusia 9 tahun. Ketika melihat Muri kecil, Den teringat akan Muri dewasa yang tidak bisa dia lindungi. Pada malam harinya, Den menceritakan semua kejadian di masa depan kepada istrinya, yang kemudian dia bertekad bahwa ia akan melakukan apapun untuk mencegah peperangan itu terjadi. Pada keesokan harinya, Den bertemu dengan Dorian untuk meminta bantuan, kemudian keduanya langsung pergi menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang mereka bawa. Setelah diteliti lebih lanjut, mereka menyimpulkan bahwa alien tersebut sebenarnya sudah ada di bumi saat ini, namun keberadaannya masih terkubur di dasar gurun es. Setelah menemukan titik lokasi alien, Den meminta bantuan kepada pemerintah untuk bisa membantu membasmi para alien. Namun sayangnya para pemerintah malah menolak permintaan Den tersebut, dan tidak mempercayai apapun yang sudah Den katakan. Sementara, satu-satunya orang yang memiliki pesawat dan bisa dimintai bantuan adalah ayah Den sendiri. Kemudian Den memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya dan meminta bantuan kepada ayahnya tersebut, agar dia dan timnya bisa pergi ke Rusia menggunakan pesawatnya. Keesokan harinya, Den dan yang lainnya bersiap untuk terbang ke Rusia. Singkat cerita, setelah beberapa saat menempuh perjalanan udara, akhirnya mereka sampai di sebuah gurun es yang berada di Rusia. Setelah berkeliling di wilayah gurun es tersebut, akhirnya mereka menemukan tempat dengan radiasi elektromagnetik di bawahnya. Kemudian mereka segera meledakkan tempat tersebut dengan tujuan agar bisa menemukan sarang alien yang mereka cari. Kemudian, Den dan timnya masuk ke bagian bawah gurun es, dan menyusuri tempat tersebut. Dan benar saja, di sana terdapat sebuah kapal alien yang terkubur di dalam gurun es selama ratusan tahun lebih. Setelah memasuki kapal alien tersebut, mereka juga berhasil menemukan beberapa telur alien yang ada di dalam kapal itu. Kemudian mereka segera menyuntikkan formula penghancur alien yang sebelumnya sudah mereka produksi dalam jumlah banyak. Dan benar, formula tersebut ternyata berhasil menghancurkan alien dalam waktu sekejap. Dari kejadian itu, akhirnya membuat mereka lebih bersemangat, namun di sisi lain, ternyata malah membuat alien-alien yang lainnya menetas dari cangkangnya. Kemudian mereka semua harus berusaha sekuat mungkin untuk menahan semua alien yang ada di sana, agar tidak keluar dari sarangnya.
Terlihat beberapa alien yang keluar langsung dihadang oleh ayahnya Dan, dan juga Charlie. Karena jumlah alien di dalam terlalu banyak, akhirnya Dorian pun memutuskan untuk meledakkan seluruh tempat tersebut dengan bom. Dari insiden itu, hanya Charlie dan ayahnya Dan yang berhasil selamat. Akan tetapi terdapat satu induk alien yang ternyata lolos dan berhasil melarikan diri. Alhasil Dan dan ayahnya memutuskan untuk mencari alien tersebut. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya mereka berhasil menemukan induk alien itu, di mana kejadiannya seperti yang terjadi di masa depan. Meskipun telah ditembak berkali-kali, alien tersebut tak kunjung mati, ditambah adanya kabut es di lokasi tersebut, sehingga membuat Dan dan ayahnya semakin kesulitan untuk mengalahkan alien itu. Dan beserta ayahnya berjuang keras demi bisa membunuh alien itu. Di saat kedua pistol mereka kehabisan peluru, sang ayah yang merasa putus asa, kemudian mencoba untuk mengorbankan dirinya dengan jatuh dari tebing bersama alien itu. Namun untungnya Dan berhasil menyelamatkan ayahnya dan memasukkan cairan formula ke dalam mulut induk alien tersebut. Sehingga alien itu langsung terjatuh dari tebing dan hancur. Dan film pun selesai. Itu tadi keseluruhan alur cerita film yang berjudul The Tomorrow War. Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sampai jumpa lagi di video alur cerita berikutnya, serta jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe jika kalian merasa terhibur dengan videonya. Bye.